Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang perkembangan psikososial pada bayi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada saya Afifah Lutfi Widayani dengan NIM 03, lalu ada Ahadi Arisena dengan NIM 05, selanjutnya Amir Abdullah dengan NIM 14, dan yang terakhir Aferus Albiruni dengan NIM 29. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang perkembangan psikososial pada bayi, lalu hasil wawancara, dan yang terakhir adalah mainan penstimulasi perkembangan psikososial bayi. Apa sih perkembangan psikososial itu? Jadi, perkembangan psikososial adalah perkembangan yang berkaitan dengan emosi, motivasi, dan perkembangan pribadi manusia, serta perubahan dalam bagaimana individu berhubungan dengan orang lain. Perkembangan psikososial merupakan kepribadian yang saling berkaitan dengan hubungan sosial. Kepribadian yang terbentuk pada anak-anak ibarat kertas putih di mana tergantung coretan, yaitu pengalaman yang akan mewarnainya. Jadi perkembangan psikososial itu perkembangan yang dilihat dari hubungan individu dengan lingkungannya. Lalu selanjutnya ada perkembangan psikososial pada bayi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkembangan psikososial pada bayi dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, perkembangan emosi. Para ahli telah lama mempercayai bahwa kemampuan untuk bereaksi secara emosional sudah ada pada bayi yang baru lahir, seperti menangis, tersenyum, dan frustasi. Dan bahkan beberapa peneliti percaya bahwa beberapa minggu setelah lahir, bayi dapat memperlihatkan bermacam-macam ekspresi dari semua emosi dasar berdasarkan sistem klasifikasi Carroll-Izard. Diketahui beberapa ekspresi emosi pada bayi, yaitu kegembiraan tertawa, diekspresikan pada usia 4 bulan, ketakutan 5-8 bulan, dan emosi yang lebih rumit seperti malu, kebingungan, dan kebanggaan diekspresikan selama anak berjalan. Kemudian yang kedua adalah perkembangan temperamen. Perkembangan temperamen merupakan perkembangan bayi yang mempengaruhi temperamennya. Jadi setiap bayi sudah memiliki temperamen masing-masing sejak dia lahir. Temperamen apa? Temperamen sendiri adalah merupakan sikap reaksi emosional yang dipengaruhi faktor biologis dan lingkungan asuh. Tipe temperamen bayi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah easy baby. Anak dengan karakter easy baby umumnya memiliki jadwal yang lebih teratur. Artinya, ia punya keseharian yang rutin, misalnya mulai dari jam makan, jam tidur, hingga buang air besar. Pada orang yang baru atau lingkungan yang baru, bayi tipe easy baby cenderung lebih mudah terbuka atau menerima. Namun, bayi cenderung tidak merespon apa yang terjadi pada lingkungan sekitarnya. Bayi dengan tipe ini lebih banyak memiliki mood yang positif. Aktivitas yang ia lakukan pun terbilang cukup dan tidak berlebihan. Walau terbilang mudah mengatasinya, namun bayi dengan tipe easy baby sebaiknya tetap cepat ditanggapi dalam menghadapi agar ia tetap mengembangkan trust dalam dirinya. Bayi dengan kecenderungan lebih tenang ini pun sebaiknya tetap diberikan stimulasi bahasa sesering mungkin, khususnya dari orang tua, agar kelekatan bisa terjaga. Kemudian yang kedua adalah tipe slow to warm baby. Bayi dengan karakter ini terkadang punya jadwal yang teratur, namun sering juga tidak punya keseharian yang pasti. Anak dengan tipe ini cenderung masih aktif secara normal. Tipe bayi ini diketahui menjadi kepribadian yang paling banyak dimiliki populasi bayi di dunia. Jika menghadapi suasana baru, bayi tipe slow to warm lebih sering menghindar. Artinya, ia lebih peka terhadap lingkungan di sekitarnya dibandingkan tipe easy baby. Bayi ini kemungkinan akan mengalami emosi yang agak negatif karena memang ia lebih sensitif dengan perubahan di sekitarnya. Nah, untuk menanganinya, kita harus tetap cepat tanggap dan tidak bereaksi berlebihan. Misalnya saja ketika si bayi menangis saat didatangi orang baru, sebaiknya kita sebagai keluarga berusaha menenangkan dan memberikan kenyamanan, bukan dengan mengagetkan atau mengeluarkan nada tinggi saat berbicara. Kemudian tipe yang ketiga, difficult baby. Anak dengan karakter ini mungkin saja tidak punya jadwal yang teratur sama sekali dalam kehidupan sehari-harinya.
Karakternya tersebut membuat anak cenderung sulit beradaptasi dengan perubahan di sekitarnya. Kegiatan yang tidak teratur membuat si kecil sering menunjukkan emosi yang negatif, seperti mudah menangis atau mudah takut. Mungkin terdengar cukup melelahkan, namun kabar baiknya bayi dengan kepribadian ini akan lebih aktif dan interaktif. Tidak perlu terkejut ketika bayi akan memiliki banyak kegiatan dalam kegiatan sehari-harinya. Dalam menangani bayi dengan kepribadian temperamen ini, sebaiknya kita bersikap lebih sabar dan tidak berlebihan dalam merespon. Apapun karakter dan temperamen yang dimiliki oleh bayi, penting bagi kita sebagai keluarga untuk tahu cara menghadapi temperamen tersebut. Bukan berarti ada kepribadian yang baik atau buruk, khususnya untuk temperamen ini. Karena setiap temperamen memiliki cara penanganan dan ciri khas masing-masing. Untuk kedepannya, hal ini akan membuat banyak faktor yang bisa menentukan perilaku dan moral yang baik di masa yang akan datang untuk anak-anak sendiri. Kemudian perkembangan selanjutnya adalah perkembangan attachment atau kelekatan bayi terhadap keluarga dan lingkungan sekitarnya. Bayi yang baru lahir telah memiliki perasaan sosial, yakni kecenderungan alami untuk berinteraksi dan melakukan penyesuaian sosial terhadap orang lain. Kemudian, kontak sosial pertama bayi dengan pengasuhnya itu diperkirakan mulai terjadi pada usia 2 bulan, yaitu pada saat bayi tersenyum ketika memandang wajah ibunya atau keluarganya yang lain. Kemudian saat usia 3-4 bulan, mereka semakin memperlihatkan bahwa mereka mengenal dan menyenangi anggota keluarga yang dikenalnya dengan senyuman dan dapat menerima orang asing selain keluarganya. Tetapi pada usia kira-kira 4 bulan, bayi mulai mempunyai perasaan malu terhadap orang yang tidak dikenali. Dan pada usia 12 bulan, umumnya bayi melekat erat pada orang tuanya ketika ketakutan atau mengira akan ditinggalkan. Dan ketika mereka bersama kembali, mereka akan mengumbar senyum dan memeluk orang tuanya. Kemudian perkembangan rasa percaya atau trust. Menurut Erikson, tahun-tahun pertama kehidupan ditandai oleh perkembangan rasa percaya dan rasa tidak percaya, atau trust dan mistrust. Keadaan percaya pada umumnya mengandung 3 aspek, yaitu pertama, bahwa bayi belajar percaya pada kesamaan dan kesinambungan dari pengasuh di luarnya. Yang kedua, bayi belajar percaya diri dan dapat percaya pada kemampuan organ-organnya sendiri untuk menanggulangi dorongan-dorongan dari kehendak dia sendiri. Dan yang ketiga, bahwa bayi menganggap dirinya cukup dapat dipercaya sehingga pengasuh tidak perlu waspada untuk dirugikan. Jadi pada tahap ini, bayi mulai merasa percaya terhadap orang-orang di sekitarnya, juga percaya pada dirinya sendiri untuk melaksanakan kegiatan keseharian dia. Kemudian yang terakhir adalah perkembangan otonomi. Perkembangan otonomi menurut Erikson adalah suatu perkembangan dari sikap bayi yang menunjukkan bahwa bayi semakin mandiri. Nah, tahap otonomi ini sendiri merupakan perkembangan psikososial yang berlangsung pada akhir masa bayi dan masa baru pandai berjalan. Otonomi atau kemandirian ini dibangun di atas perkembangan kemampuan mental dan kemampuan motorik. Pada tahap ini, bayi sudah sedikit dapat memanjat, membuka dan menutup, menolak dan menarik, memegang dan melepaskan, dan bayi merasa bangga dengan prestasi ini, dan ingin melakukan segala sesuatu sendiri. Jadi pada tahap ini, perkembangan otonomi atau perkembangan kemandirian, bayi mulai merasa bahwa dirinya bisa melakukan beberapa hal sendiri. Namun, alangkah baiknya bahwa setiap yang dilakukan oleh bayi tidak dilarang, namun tetap diawasi agar terlihat apakah itu berbahaya bagi si bayi atau tidak. Namun, memang sudah menjadi tabiat bayi sendiri bahwa pada usia-usia akhir bayi akan mulai merasa bahwa dirinya mampu melakukan beberapa hal sendiri. Kami pun mewawancarai seorang ibu yang memiliki anak berusia 23 bulan. Hasil wawancara menyatakan bahwa bayi mengalami perkembangan emosi yang cukup signifikan, seperti menangis dengan cara yang berbeda, tersenyum, dan tertawa. Temperamen anak juga mengalami perubahan. Seperti contoh, mereka akan merasa tenang saat didampingi oleh orang tua atau orang yang cukup dekat dengan waktu yang lama dengan mereka. Mereka akan menangis jika mereka tahu mereka digendong dengan orang yang asing baginya, dan mereka akan malu untuk berdekatan dengan orang asing. Anak juga identik dengan selalu berada di mana sang ibu berada. Ini terlihat jelas dengan pernyataan narasumber
yang mengungkapkan bahwa anak merasa tenang dan lebih aman jika berada dengan sang ibu. Semakin lama waktu berlalu, semakin banyak perkembangan yang dimiliki bayi, dan itu juga terjadi dengan perkembangan kepercayaannya. Seperti contoh, ia akan sangat tenang dan aman jika berada dekat ibunya, akan gembira jika melihat ayah datang pulang dari kantor, atau bahkan sekedar melihat atau mendengar suara yang familiar dan banyak menghabiskan waktu dengannya. Lalu yang terakhir merupakan perkembangan otonomi anak. Anak mulai memiliki pemikiran untuk menyendiri dan pemikiran untuk kepemilikan barangnya. Mulai pelit untuk meminjamkan mainan sampai mengakui barang milik orang lain. Ingin melakukan sesuatu sendiri atau ingin memiliki waktu sendiri sampai terkadang tidak senang jika ada orang yang mendekat dengan maupun tanpa alasan yang jelas. Di sini saya akan menjelaskan tentang mainan penstimulasi perkembangan bayi yang telah kami buat, yaitu puzzle keluarga. Puzzle keluarga ini mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama adalah mampu melatih kesabaran anak dalam bermain. Dengan memainkan puzzle keluarga ini, sang anak dituntut untuk bersabar dalam menemukan pasangan antara bentuk dan tempat yang cocok. Yang kedua adalah mampu memupuk rasa kerjasama dalam bermain. Ketika anak bermain dengan sesamanya, maka secara tidak langsung rasa kerjasama akan terbentuk. Dan yang ketiga adalah mampu melatih kontak sosial anak. Ketika sang anak menemui kesusahan, maka sang anak akan mencari bantuan ke sekitarnya, bisa teman maupun orang tua. Dan yang terakhir adalah mengajari anak mengenali keluarganya. Dikarenakan tema puzzle ini adalah keluarga, yang mana gambar-gambar yang ada di puzzle ini adalah anggota keluarga, maka sang anak secara tidak langsung akan dihadapkan kepada gambar-gambar keluarga secara terus-menerus, dan itu akan menempel di ingatan. Dan alat-alat dan bahan-bahan untuk membuat puzzle ini tidaklah susah dicari. Hanya butuh kardus, gunting, lem, spidol warna, kertas putih, dan lain-lain. Terima kasih. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil kali ini tentang perkembangan psikososial pada bayi, yaitu perkembangan psikososial terdiri dari perkembangan emosi, temperamen, attachment, rasa percaya, dan otonomi. Perkembangan psikososial sejak dini sangat penting untuk kehidupan anak setelahnya. Hasil wawancara menunjukkan bahwa subjek bayi mengalami perkembangan psikososial yang baik dan mainan dapat menstimulasi perkembangan psikososial anak. Jadi mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami yakin bahwa apa yang kami sampaikan dapat menambah pengetahuan untuk teman-teman semua selama teman-teman semua memperhatikan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.